Masjid ini bukan tempat berak sapi, saudara. Loh Pak, masjid punya umum. Masjid punya umum, bukan punya bapak. Loh, sebentar dulu orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya aja nggak masalah kok. Kok ada yang marah-marah? Saya marah karena saya dididik. Ya bapak itu bapak, bukan marah-marah. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT, kamu tidak bisa mengayomi. Ini mau dilanjutkan apa enggak? Ada. Udah gini. Bu, ibu jangan. Iya. Maaf ya. Di sini kita nggak ada tamu. Keluarga besar dan tim, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati juga Pak Kapolsek dalam hal ini Binmas dari Kelurahan Jarak Barat dan juga dari orang jaga ini Bapak Binsan yang dari Jarak Barat Bayari dan sama utama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul beberapa pihak dari pihak Ibu Gresik maupun dari Pak RT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain, tidak lain adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Dengan niat biniatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa saya sampaikan dulu persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Ibu Dewi Persik ya, kemudian nanti baru penyampaian dari RT Malkan dan nanti baru kita bareng gitu ya, nanti terakhir penutup. Hanya sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros ya, dengan Mbak Ros saya menanyakan kan ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Warga sini saya baru terima sekali iya nggak oke, nah, warga ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih. Kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk, tapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar. After pagi-pagi ambiar nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ambil sapinya.
saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya, Jadi pas dari apa namanya yang nganter sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali, Ibu. Jadi karena memang itu kan tukang sapi, Pak. Jadi saya bilang akan sapinya aja di Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz dia komunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. Di situ ada wilayahnya. Itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di videokan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Marwan karena memang langsung diterima oleh PRT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu apa namanya? Karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia korban yang langsung mengirim ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai 700.000 gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Jadi satu ekor 700.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 12.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari Brebes atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Tapi kan kita berhubungan selama ini Pak Ustadz sama ART saya. Jadi otomatis hubungannya sama ART. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya, dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus dijelasin pas dari Ibu. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak Dipe diambil lagi sapinya, Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Jadi ini saya dulu tadi ya. Jadi benar posisi seperti itu. Nah, sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Gitu Bang Naga ya. Supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Nah, giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, nggak Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya itu ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list?
bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban, di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin, kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note ya, udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Yang kamu kirim ke saya, ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media, cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban, akhirnya saya kok kayak gini, bilang sama bos kamu, bilang sama bos kamu warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Di warga di sini semuanya tidak kekurangan daging, Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak begitu. Kenapa Pak RT bilang kayak begitu? Karena sapinya itu diambil, saya bilang. Lah kenapa sapinya diambil, Pak RT ngomong kayak begitu? Saya nggak tahu, orang udah di Senayan kok tiba-tiba diambil lagi. Lah, Saya nggak tahu permasalahan. nah sekarang saya tanya, Kenapa Ibu ceritain dulu, nanti baru ininya. Ibu ceritain dulu versi Ibu. Ntar jawabannya. Nih sebentar dulu, nih. Ya, ceritain dulu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang sapi, bosmu apa kata bilang warga tidak butuh daging. Warga di sini, warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang, Ibu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, lalu kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, entah ini. Ya kan, ini yang mana? Ini dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Oke. Terus kemudian udah gitu, udah kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu? Terus sampai kalau tidak diangkat nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Iya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Baik. Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan juga, Ibu sambil di sini sambil dijelaskan. Ya. Motif Ibu menyampaikan ini like IG. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya kebetulan dari awal saya adalah terkait dengan mungkin viewer atau netizen Ibu menanyakan kenapa saat dibawa. Saya mau tanya dengan video ini dulu. Iya. Ini kalau secara kita Islam telah terjadi ijab, penyerahan, bukan titipan. Silakan dulu. Saya mau tanya itu kira-kira di mana dulu? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan? Ya. Aktual, bukan versi. Ya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih. Nanti ini akan Ini kan berkesinambungan. masalahnya, masalah sembelihnya karena nggak di sini aja kan Pak? Makanya marah kan? Lagi bicara dulu. Kita bicara. Nanti akan berkesinambungan. Nanti akan berkesinambungan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Ya. Kenapa? Ini saya mau menanyakan ke Ibu, dengan adanya video ini, berarti sapi tersebut diserahkan oleh di sini.
Benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke saksi. Bukan, dalam versi video yang penyerahan. Saya nggak pernah. Bukan dari saya langsung. Benar. Kita cuma nggak tahu Bu, tiba-tiba Bu datang. Ini Nah, loh. itu orang yang berbes itu kan. Nah, Kita nggak tahu. Ini dari nggak tahu. ODP. Makanya kan saya jelasin ini ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk Pak RT-nya lain. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor, bukan. Karena saya lagi titip karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau ibaratnya kayak saya seorang public figure. Saya paham. Cuman gini loh. Versi Ibu paham. Substansinya dari itu apa? Bu. Kita nggak tahu versi Ibu sebut itu mau nitipin. Nah, Kita nggak oke, tahu. nah, sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuman kan saya yang nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti Ini akan saya jawab nanti. Nah, jadi gini, Itu permisi umum. tapi dari ibu udah cukup tadi kan sampai situ. Udah, Iya. nanti Jadi kan saya jawab Tegasin dulu Bu. Tegasin dulu. Tadi apa salah paham? Ini cara yang mana dulu nih? Saya dulu. Ini bukan kesinambungan. Ya. Kalau saya perempuan kan udah biasa kan cerewet, mulutnya kan udah dua. Sama Bu. Saya orang Madura, jangan ngomong Betawi atau Madura, nggak usah ngomong kayak gitu. Jangan bicara mas. Nggak usah bawa ras, kamu yang ngomong masalah ras kamu. Ya, dari pihak Kamalkan. Mau Betawi, mau Madura, semua sama, saudara. Ibu, kita mohon kita nggak bicara rasis ya. Ya, rasis Pak. Dia rasis. Oke, enough. Logat Oke. Betawi rasis. Enough. Saya logat Madura ya begini ya. Iya logatnya. Enough ya. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan netizen ibu kenapa saat ini dibawa. Ini terjadi adalah pukul 10 pagi. Sudah. After itu kita kira-kira jam 2. Saya mesti ingat wajah Mas ya. Ini mengambil Iya. pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini, kita boleh dong bertanya, Boleh, boleh. kok diambil lagi? Kenapa diserahkan? Ini benang merah di sini loh. Kita mau mana-mana dulu, ya. Kok diambil? Beliau ini mengatakan akan dibawa kemana? Warga yang tadi tanya, kemungkinan besar juga salah satu komen dari IG ibu itu ada warga yang melihat kenapa diambil lagi. Iya, Gitu ya. betul, Ini betul. berkesinambungan. Betul. Mohon maaf, tolong bijak ya, logika yang kita pakai. Setelah itu, Mas ini nanya, dia bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, bukan ke berantah, hebat. Iya, Kita, iya. kan gitu ya. Cuman, secara psikologis, kita adalah manusia. Secara psikologis dengan warga yang ditanya, ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Bang, Pak, kurban sapinya Mbak Devi kok dibawa lagi? Betul. Ada apa? Betul. Saya Jadi langsung tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong. betul, maaf ya. Oke. Maaf Oke. dulu, ini saya bilang ini benang merah di sini. Iya. Tolong bijak ya. Akhirnya ini psikologis siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini terganggu dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa dong kalau begini? Telah diserahkan, kemudian diambil lagi. Iya. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian, bukan. Ini yang lumrah aja. Iya lalu? Nah, datang masih sudah ada saya Iya. minta katanya karena ini mau dibawa, Iya. minta supaya sapi tersebut dinaikkan ke truk yang sudah standby di sapi. Mintanya gimana Pak kamu ngomongnya? Gimana? Pak Topan agak kencang Pak. Ngomong aja di saya kan bilang Pak, aja bapak yang sana yang pegang Pak RT, saya membaru jalan tapi kiri, ya terjadilah dialog yang Jangan nyimpulin. Jangan dulu. Ngomong dulu apa adanya. Dialog yang tidak enak ya Pak. Ditanya itu mau ngambil, saya kasih nggak? ada melarang nggak? Ada kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Makanya saya tanya, kita baik nggak saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak saya bilang? Silakan. Silakan dengan cara baik nggak? Tunggu dulu, biarkan dia ngomong kan dia saksi. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia saksi sebagai yang ngomong. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi gak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul.
Mbak Ros. Terus ya Mbak Ros. Gimana awalnya? Kan waktu itu sama Mbak Ros. Gimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, sampaikan dialognya, jangan takut Mbak Ros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang patokan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan, maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari Ibu. Kata iya sapinya mau diambil, mau disembelih di mana saya nggak tahu. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu aja, benar kan Pak? Betul. Iya, Terus udah gitu, sikapnya Pak RT bagaimana di Mbak Ros? Ya, kalau emang agak kesel juga, ya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel Tapi juga. mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan, sikapnya. Ibu Dewi. Bentar dulu bos, sikapnya Anda yang akan Ada di mungkin. situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialatnya siapa di sini? Tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia Ini saksi penengahnya. sebagai yang Aduh, ngomong. Ibu. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H. Diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi gak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul. Mbak Ros. Terus ya Mbak Ros. Gimana awalnya? Kan waktu itu sama Mbak Ros. Gimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, Sampaikan dialognya, jangan takut Mbak Ros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang patokan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan, maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari Ibu. Kata iya sapinya mau diambil, mau disembelih di mana saya nggak tahu. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu aja, benar kan Pak? Betul. Iya, Iya, terus Dari udah gitu, sikapnya Pak RT bagaimana di Mbak Ros? Ya, kalau emang agak kesel juga, ya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel Tapi juga. mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan, sikapnya. Ibu Dewi. Bentar dulu bos, sikapnya Anda yang akan Ada di mungkin. situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Bang. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialatnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu yang sikapi dengan tidak bijak. Itu Anda ada di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Jadi Sorry. Udah nggak apa-apa. Pernah lapor nggak? Udah pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Aduh, nggak apa-apa. Tadi ngelebar. Tadi Saya tidak mau jangan arrogant kayak begitu. Ibu, kan saya di tengah ya, peduli ya. Jadi gini, gini. Coba lagi. Yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Jangan kamera dulu. Jangan kompor kalau kita nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada usaha ini. Jangan memprovokasi. Ibu, begini. Tadi kan giliran Bu DP sudah. Ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari H dan juga termasuk saya karena saya nggak ada lokasi, saya mau dengar juga. Betul, Pak Ustadz, betul. Ibu ngomong. Bagaimana sikapnya? Ya, kalau Pak Ustadz ini, maaf ya, ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu, Pak maaf, ini sapinya mau diambil, mau disembelih di mana, saya nggak tahu tempatnya di mana. Cuman ada ibu titip pesan, kata itu daging, nanti jadi daging, baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Tadi dulu terus habis itu ketemu sama Pak Ustadznya ini Pak RT-nya langsung sahut ke aku kan. Sahut Ya, gimana? Ini Pak, nanti sampaikan salamnya ke bos. Warga di sini nggak kekurangan daging, benar kan Pak? cara ngomongnya gimana? Coba bisa dikasih sikapnya nggak? Ibu Dewi biar saya aja nanti Oh saya. ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, ngomong yang biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut, Enggak, kamu ada di video ini. kalau biasa aja kenapa harus marah? Saya bisa minta tolong nggak? Diskusi kita ini jangan jadi diskusi jalanan. Betul, iya. Maaf saya kalau diskusi ini mau dibawa ke jalanan, saya malu dengan hidup saya. Mohon maaf ya. Betul. Saya juga malu sebagai public figure, Pak. Makanya kita diskusi ini kita jadi kayak diskusi jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak saudara-saudara punya intelektual terkait dengan akademis, mari kita bicara. Udah gitu ya. Saya dari tadi saya Cuma gini, PRT-nya nggak bisa. Ya, Itu tahu nih ya, PRT-nya awal mulanya seperti apa ya. Jadi saya perkenalkan, saya ini keponakan sekaligus ya, ini kan tunangan saya ini keponakannya Aldi. Oke. Jadi saya ngerasa Aldi ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari
driver dari Mbak Ros. Bagaimana itu awal mulanya masalah? Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak ngirim foto tadi kan? Bapak tunjukkan. Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Aunty langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Aunty sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang namanya mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Benar nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak ngirim foto tadi kan? Bapak tunjukkan. Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Aunty langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Aunty sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang namanya mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Benar nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, ya otomatis nggak akan terjadi seperti ini. Nah ini pertama nih. Yang kedua, ini untuk yang video tadi penyerahan itu memang bukan orang kita. Jadi kita nih hanya menaruh sapi. Mungkin Pak yang masih tahu. Juga nggak tahu. Nah nggak tahu juga. Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini. Tahu kok Pak Ustadz Nggak ini tahu, komunikasi. gini. Enggak, maksudnya gini. Pak Ustadz sudah melaporkan ke sini. Terusin. Oh, oke. Ya, jadi ini Iya, paham. jangan ini marah ke sini ini maksudnya jangan. Ini cuma salah. Pak RT nggak tahu. Iya, ini apa-apa. sama semua nggak ada yang tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung intinya aja ya Pak, biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live di Instagram ya kan. Ini masalah ini karena yang rame ini Instagram. Nah, awal mula Aunty ini kan orang sibuk. Orang yang benar-benar bekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang receh kayak seperti ini. Cuma karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART sama driver. Nah di situ spontan juga berbicara, tapi kan otomatis Aunty ini tidak di lokasi. Dapat informasi dari ART dan driver apa yang mereka alami di sini. Nah di situ. Setelah itu Aunty ini spontan berbicara yang dirasakan karena kok bisa begini. Kok bisa saya niat baik kok dibalas seperti ini. Nah ini yang dirasakan Aunty saya. Betul. Nah, terus yang jadi permasalahannya tanggapan. Mungkin Pak RT juga nggak tahu kan, memang namanya informasinya belum sepenuhnya dari Pak Ustadz, belum tahu kan. Kayak kok sapi udah taruh diambil lagi. Nah itu sebenarnya itu salah paham juga. Karena misalnya driver ini sama ART ini tujuannya cuma disuruh sama Aunty selaku tuan rumah. Nah, minta ke Pak RT karena memang mereka yang siapa? Saya. Nah Pak Ustadz, nah iya. RT nggak tahu-tahuan. Nah tiba-tiba kok bisa ketemu Pak RT. Nah ini dari cerita ini ketemu Pak RT itu gimana? Pas pengambilan. Iya. Kata siapa itu Pak? Saya. Nah, ini. Tadi itu video tadi itu dikirim. Jadi- Kan ada jelasin ulang. Jadi intinya Pak RT ini nggak tahu nih ternyata kalau misalnya ada kegiatan ternyata memang Aunty ini selama 3 tahun sampai 4 tahun selalu ada Idul Fitri, Idul Adha itu selalu ini dulu. Ya ini kan diceritain. Iya, makanya diceritain. Jadi kan Pak RT nggak tahu nih kalau ada kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ini rutin ini setiap ada Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada pembagian keluarga. Nah, biasanya yang menjembatani Pak Ustadz. Nah, cuma karena
sekarang ini Pak Ustadz miskomunikasi sama kita sama Pak RT juga, jadi nggak ini, jadi salah paham. Nah, kalau saya mungkin di kondisinya Pak RT, ya mungkin saya loh, kok udah naruh sapi, kok diambil lagi. Nah, kalau di kondisi aku juga nggak mungkin lah, gue mau naruh sapi terus gue mau ambil lagi. Nah itu di kondisinya Aunty Itu juga bukan saya gua banget sama. gitu loh. Nih jadi di kondisinya Aunty pun saya sama juga. Loh, saya naruh sapi kok marah-marah dia kalau misalnya ini. Nah itu di situ sebenarnya salah paham. Jadi mungkin kenapa live itu bisa terjadi? Karena ada intonasi yang kayak apa ya? Kalau pokoknya nah ini ada jam 7 kalau nggak diambil dilepas. Bener apa begitu Pak? Lah ini nggak apa-apa, ini saya cuma ini. Nah, jadi ada jam 7 nih. Kan kita sebagai pendengar pasti meresponnya kok begitu. Sedangkan ya harusnya Pak RT meskipun apapun yang terjadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya ibaratnya yang kurang enak. Kurang bijak. Yang bijak harusnya. Harusnya kan mereka ini kan RT atau driver yang kerja sama kita, otomatis mereka nggak tahu apa-apa karena mereka diarahin di berita. Dan harusnya yang Pak RT ini kan pengayom Pak. Harusnya ini tuh jangan melontarkan kata-kata yang kayak Pak Topan ini mungkin ada kata pendengaran aja sampai kaget dia kalau misalnya dia kok saya di ini. Nah itu ya oke. Karena seandainya di posisi Anda, orang yang bersangkutan diambil lagi, secara psikologis, bagaimana? Saya ketika masyarakat itu sudah melihat, sudah menerima, terus diambil lagi, bagaimana tanggapan Anda terhadap kepercayaan saya yang selama ini? Mereka pasti berpikiran buruk dengan saya. Ada apa? Ada apa ini? Kok diambil lagi? Nah itu. Nah, itu kan wajar kalau saya agak sedikit Emosi. terpancing emosi. Iya. Wajar. Oke. Berarti diakui bahwa Bapak marah waktu itu. Iya. Mana? Ntar dulu, marahnya di mana? Iya. Ntar dulu. Emosi. Nggak, marahnya di mana? Ntar dulu. Iya kan? Ketika saya diperintahkan untuk membantu menaikkan kita ini Bukan diperintahkan Pak, minta tolong. Nah, itu minta tolong loh, bukan diperintahkan. Saya nggak mau kan? Ngapain? Ya udah, nggak mau. Udah, ngapain? Bapak bilang nggak mau. Saya nggak mau, bener. Iya. Bener nggak mau? Iya udah. Ya kenapa Bapak nggak mau, kan Bapak kan Pak RT Pak. Salah, ayolah Pak tolongin Nah, Pak. nggak bisa gitu. Gini, Pak. Mbak Diti gini. Ini Saya ini terkait. sekarang lagi Suasananya, Bu. Karena suasananya saya ini lagi dirusak sama kepercayaan orang sama satu Jadi ada orang. sebab. Oh cuma masalah itu jadi Ada Bapak sebab- emosi gitu ada ya? sebab akibat. Oh iya dong. Warga udah nggak dihukum, tiba-tiba diambil. Jadi gitu. Oke. Ya, jadi gini, ulangi lagi ya. Jadi nanti biar yang tadi yang mau sampaikan bisa cepat jelaskan. Cuman masalah ini. Jadi begini. Ya oke lagi Pak. Ibu Dewi, dari yang awalnya kita biasa dapat jatah porsi daging itu, lalu kemudian datang sapi, orang yang nganter itu ngirim video Ya. tanpa menjelaskan bahwa dia driver dari Brebes. Ya. Mana saya tahu kan asisten atau bukan? Ya. Dan nggak ada penjelasan kan? Ya. Nah, ketika udah serah terima dia langsung kirim video sesuai yang tadi aku pegang, telah menyerahkan satu ekor sapi kurban hijab dari Ibu Dewi Persik. Nah, ya kan Ya. diterima oleh Bapak Malkan, kita Betul. ucapkan Ya. begitu. Ya. Nah, itu langsung saya sampaikan. Jadi cuma masalah sapi yang diangkut tadi jadi dan memang ada tidak kesalahpahaman ada. jadi terlontar kata-kata itu ke ART saya dan yang saya istri saya gitu pikir, kan Pak. yang Jadi saya garis pikir bawahi. awalnya. Itu kan Pak. Nah, yang saya udah nyiapin daftar Itulah juga Pak yang membuat saya jadi marah Pak di Instagram. Saya mendapatkan perlakuan, aduh kok kayak Aduh, gini ya, banget sih. aduh. Gitu kan. Aduh. Sekarang masalah uang yang 100 juta. Ya, Saya minta 100 juta. Kalimatnya ada dua versi tadi saya bilang. Tuh tadi kan bilang ada dua versi, ini dan ini. Bagaimana? Yang ini nanti baru Jangan abang ya. jangan pakai anggap aja. Saya Ayo. Langsung aja ngomong, Pak, saya minta tolong bantuin saya setelah kasih sapi. Karena sih kebetulan harganya jadi bayar Bapak, saya kasih uang. Nah, udah ngapain? Udah bawa aja. Nah, saya nggak pernah larang. Ini oke lah. Mengenai harga diri itu maksudnya ya Pak Topan. Apa itu? Lu nggak tahu itu siapa? Sampai 2 kali kan? Ya. Saya Perkenalkan, kan? Nah, saya kan baru pertama kali ketemu Bapak ini. Bapak RT. Udah baru saya bilang kan. Nah, setelah itu kan baru ucapan. Saya akan ke PW. Akan itu bilang. Kalau saya dibayar 1 juta, saya nggak mau.
Nah itu versi, ini versi Bapak, ntar dulu, versi ini. Oke, ini ya. Asisten saya. Enggak, saya yang voice over Bapak. Kalau Bapak pengadilan itu, saya bisa mengajukan 10 orang. Karena ada di Ntar dulu Pak RT, ntar dulu Pak RT. Ketika saya live itu ada 2 versi video yang sampai saat ini masih ada. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada 2 versi live. Salah satunya adalah ada 2 versi dari asisten saya satu, yang kedua adalah ada 2 versi dari asisten saya kedua. Yang pertama adalah Pak RT minta uang 100 juta, yang karena masalah mengenai harga diri kalau mau dibantu, dan yang kedua mengenai harga diri Pak RT tidak mau duit 100 juta. Jadi ada 2. Nah, wajar dong kalau saya komentarkan itu ketika live. Ini sekarang ada 2 versi, udah lihat belum? Mbak Devi, bentar. Nggak boleh, Pak, nggak boleh, jangan boleh. Kita kan harus lihat bukti, Pak. Ya, itu coba. Pada kejadian saya ada di belakang beliau, ada di belakang beliau. Ini ada ya, Pak? Pak. Ya, itu coba. Pada kejadian saya ada di belakang beliau, ada di belakang beliau. Ini ada ya, Pak? Oke. Ini ada 2 ya? Oke, ya. Aku emang agak jauh ya, karena aku kan nggak pernah. Kamu lebih dekat ke saya, Pak Ron. Enggak, saya agak jauh. Nah, bisa ada saksinya Pak Topannya. Jadi gini, mungkin aku kurang dengar juga ya tentang 100 juta. Aku udah ngomong juga sama Pak Topan sama Ibu juga. Nah, kenapa aku langsung ngomong sama Ibu yang pertama tadi beberapa yang dibicarakan sama Bapak juga. Kan dia juga bilang sapinya bla 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 gitu juga. Aku agak sedikit bukan marah, tapi kayak kok begini, kecewa. Akhirnya pas dengar kata-kata itu, aku langsung balik ngomong sama Pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda mendengar pernyataan yang keluar dari Pak RT meminta uang? Hanya yang saya minta. Oke, yang pertama di situ mungkin aku bisa salah dengar karena yang aku ingat itu aku mendengar kata 100 juta. Sekali lagi saya jawab, saya tanya, apakah Anda mendengar pernyataan Pak RT meminta uang 100 juta? Ya, kalau di situ aku mungkin kurang jelas. Gitu. Aku juga udah ngomong kok. Saya paham. Jadi ini apa-apa saya ada 2 Berarti yang ini dulu nih ya, kesaksiannya. Jadi bukan kalimat meminta. Dan saya tidak menuduh, saya cuma marah karena ada 2 versi. Jadi ini dapat input. Yes. Dan itu pun dua-duanya saya masukin nih di video, Pak. Dan pernyataan Anda saya delete. Iya. Itu tidak ada. Oke, ya aku juga minta maaf kan. Satu, oke. Ini yang benar adalah bahwa Pak RT tidak mau membantu. Karena walaupun dibayar 100 juta. Itu benar. Karena ini menyangkut harga diri itu. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin juga di teman-teman media. Lalu Cuman sangat saya sayangkan beberapa media membuat ini topik dari berita ini adalah Dewi Persik pedangdut marah-marah dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta untuk korban. Salah satu yang Pak, segini Pak, kalau namanya dunia entertain atau mau juga bukannya dunia entertain, dunia politik ataupun dunia apa saja, yang namanya gosip atau clickbait itu selalu media itu selalu bikin. I see. Berarti kan apakah di sini itu jadi tanggung jawab saya? I see. Berarti kan di sini ada asap, ada api, ada asap dong. Nah, karena tidak mungkin example this media membuat yang namanya. Apakah media ini saya yang buat? Bukan, enggak. Ya. Ini saya bilang ini substansinya kan berarti kan ada gitu loh. Ya. Substansi yang dibicarakan ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di sini udah justifikasi. Lah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media non ilegal. Nah sekarang balik lagi di video saya ada nggak saya bilang begitu? Di video saya tuh dua versi. Saya kebetulan saya record semua video itu. Saya download loh. Dan saya kebetulan juga saya simpan video saya di Instagram saya. Saya download dari ibu posting begitu ibu. Iya saya Pak. 1 jam 1 menit. Ada di Instagram saya masih ada kok. Ya Bapak bisa lihat lagi detik per detiknya. Jadi ada 2 versi. Jadi intinya adalah saya menerima saya terutama ya, saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga-warga saya, saudara-saudara saya, walaupun dari door to door. Ya. Tapi kan omongan itu tadi sudah disampaikan. Ya, enggak kan saya harus ulang lagi dong Pak. Kemudian saya mendapat perlakuan dari orang yang saya anggap bapak di warga sini. Salah satu contohnya ketika kita minta tolong, tadi dulu Pak Ustadz, ketika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi, kalau mereka kan berarti saya, ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan tidak pantas selaku Bapak. Harusnya Pak Presiden mendengar, ada Pak tenang, atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar nggak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah Bu bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Saya pikir kita kembali lagi. Enggak Pak, ini perlakuan
bener nggak ada RT seperti itu? Tapi kembali Dilepas sapi saya, bener nggak? kembali saya Jangan sampaikan. ngomong kembali, bener nggak? Ibu. Loh, karena bukan itu pengancaman karena belum jam 7. Karena saya baru pulang dari. Kalau kita kalau jam 7 itu bisa dilepas. Apalagi bapak ini laki-laki kok, sama perempuan. Pantas nggak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT, bapak marah-marah. Masjid bukan tempat berak sapi, saudara. Loh Pak, masjid punya umum. Masjid punya umum bukan punya bapak. Loh, sebentar dulu orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya aja nggak masalah kok. Kok ada yang marah-marah? Saya marah karena saya dididik. Ya bapak itu bapak bukan marah-marah. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT tapi tidak bisa mengayomi? Ini mau dilanjutkan apa enggak? Kok kamu itu malah ketawa-ketawa? Udah gini. Bu, ibu jangan. Iya. Mohon maaf ya. Di sini kita nggak ada sama sekali. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat. Kita mau cari Kita bisa lihat yang kita kayak apa. Lihat. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener nggak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener nggak? Kalau ada orang gila kayak begitu. Thank you for being with Viral News and Entertainment.